Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning. How are you? Good morning. I'm fine. I'm fine, sir. Oke. Benar-benar kan keadaannya? Happy atau mungkin lagi apa ya? Apa sih? Happy, sad, mungkin atau ada yang lagi angry, tuh sama, ada yang lagi marah gitu, ada nggak? Ada yang lagi marah, happy, ada nggak yang gitu? Nah, sekarang lihat nih, di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya, how are you feeling today? Gimana kalian hari ini? Gimana emosi kalian hari ini? Kalau ada yang lagi happy, happy. Kalau ada yang lagi sedih, buat aja sedih. Kalau ada yang lagi marah, buat aja marah. Caranya, ketik yang ini, sticky note. Coba apa ya? Tuliskan perasaan kalian dalam berbagai warna. Misalkan kalau lagi sedih warnanya apa? Misal contoh saya, saya lagi senang saya misalkan warna hijau, happy. Jadi selain senang, happy. Oke, nanti kita akan dulu di sini, kelihatan? Enggak, Sir. Iya, coba satu melihat gimana emosi kalian. Assalamualaikum, Sir. Tadi kita ngapain? Tadi saya terlambat. Oh ya, nggak apa-apa, duduk kan itu. Duduk ya, panggilannya duduk ya. Nggak apa-apa, duduk. Yang bisa silahkan cek, nggak apa-apa. Sudah, saya mau tunggu sebentar, kan tunggu sebentar. Kita mau lihat emosinya hari ini. Kayak kamu Andito atau Dodo, gimana perasaan kamu hari ini? Senang, sedih, atau lagi marah? Happy. Hah? Happy and sad. Kenapa kamu happy? Karena because my cat now is not dirty. Oh, karena kucingnya lagi nggak jorok ya, lagi bersih ya? Yes, they are in the pet shop. Oh, baru pulang dari pet shop, baru dimandikan ya. Oke, Dodo. So you are happy ya today ya? You are happy today. Oke, Dodo. Kamu happy ya? Ada yang sedih? The kindness Hah? the kindness sad is that my toy is broken. Apanya itu kan? My toy is broken, so I'm kind of sad. Warna apa? Warna apa emosi kamu? Warna merah. Kalau tadi happy warna apa emosi kamu? Kucingnya lagi bersih, sudah bersih, ya kan? Itu kira-kira kalau diwarnakan warna apa lah emosi kamu, Dodo? What color? Apakah blue mungkin? Blue. Blue ya. Nah, kemudian tadi kan apa kamu lagi rusak ya? Lagi broken ya? Mainan kamu lagi broken ya? Mainanku broken. Nah, kalau mainan kamu lagi broken berarti kamu lagi sedih. Emosi kamu apa itu? Emosinya apa? Warna emosinya kira-kira red. Broken nih. Yuk kita bantu sama-sama nih. Ada salah satu teknik namanya teknik stop. Itu untuk biar kalian bisa tenang kembali. Oke. Teknik stop itu adalah tutup mata kalian semua. Ikuti instruksi Sir ya. Ikuti instruksi Sir. Semua silahkan tutup mata. Yuk, silahkan tutup mata semua. Oke, tutup mata. Tarik napas pelan-pelan. Tarik napas pelan-pelan, lupakan semua masalahnya, tinggalkan semua masalahnya, rasakan suara-suara di samping, buang napas pelan-pelan. Sekali lagi yuk, tarik napasnya pelan-pelan, tarik napas pelan-pelan, lupakan semua emosinya, oke, dengarkan, perhatikan di samping, fokus, buang napas pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas pelan-pelan, perhatikan lingkungan sekitar, dengarkan suara-suara, buang pelan-pelan. Oke, silakan buka mata kembali. Gimana? Kita macam main sulap ya? Macam main sulap nggak sih? Macam main sulap, macam mau dihipnotis gitu nggak sih? Nggak ya?
Oke, nah, Sir mau tanya sama si Zih nih. Waktu tadi ambil napas dalam-dalam itu apa perasaan kamu? Zih nih. Tenang, Sir. Lebih tenang ya, lebih tenang. Kalau Dodo lah, Dodo. Dodo waktu kamu tadi ambil napas, kemudian dikeluarkan, gimana perasaan kamu? Dengarkan suara, kedengaran suara-suara kipas angin, muter-muter gitu. Kalau kalian ada nggak yang kedengaran suara-suara apa di sekitarnya tadi? Ada nggak? Dengar Suara blender. Oh, siapa? Rizky Ramadan? Kipas angin, Sir. Oh iya, ada yang kipas angin. Rizky Ramadan dengar suara blender. Suaranya kedengaran? Dengar, Sir. Dengaran, Oke. Sir. Ya, kita mulai. Saya tidak membiarkan kekurangan ini membatasi langkah saya ke depan untuk mengejar mimpi-mimpi. Saya berharap orang-orang, semua orang. Ada yang mau kasih pendapatnya, apa yang bisa kalian tangkap dari video tadi? Apa perasaan kalian ketika melihat video tadi? Ada yang mau coba kasih pendapatnya, silahkan. Come on. Tadi si Andito bilang dia sedikit sedih, tapi oh iya, Rizky Ramadan, silakan. Apa pendapat kamu setelah melihat video itu? Dia tanpa tangan dan kaki. Dia hebat. Dia jadi seorang fotografer. Bagus, walaupun tanpa tangan, tanpa kaki, dia bisa menjadi seorang fotografer ya. Oke, aja bisa sampai internasional karyanya. Oke, kalau kalian punya masalah, biasanya apa yang kalian lakukan? Selain nangis deh, selain nangis. Biasanya kan kalau Kepada orang tua, Sir. menceritakan kepada orang tua. Mencari solusi, Sir. Wow, mencari solusi ya. Berarti nggak cuma nangis ya. Kalau ada masalah nggak cuma nangis, tapi kita sama orang tua ya. Berarti orang tua itu kayak sumber kekuatan kalian juga lah ya. Oke, bagus. Ada lagi mungkin kalau misalkan seperti itu, apa aja? Even disabled people can do work. Even us that Cari inspirasi kemana kira-kira? Apakah orang terdekat? ibu, Sir. Ibu ya? Mama. Orang tua ya? Oke, bagus. My Nah, father is a hero. oh iya, your father is a hero ya, bagus. Video itu mengajarkan kita tentang empati. Video itu mengajarkan kita tentang bagaimana kita bisa berbagi, bagaimana kita tidak putus asa, dan mencoba untuk mencari solusi dari setiap masalah kita. Nanti kalau kalian punya masalah, cari orang yang bisa ngebantu kalian untuk memecahkan masalah. Misal kalian ada kesulitan pelajaran bahasa Inggris, jumpain Sir. Tanya sama Sir, bagus-bagus Sir, apa saya nggak ngerti di sini Sir gitu. Jangan langsung, udahlah nggak usah dikerjakanlah tugasnya, jangan gitu. Cari pembelajaran empati kita, emosi kita, biar emosi kita lebih baik ya. Kalau kalian tiba-tiba marah, jangan langsung marah, coba teknik stop tadi, tarik napas pelan-pelan, baru mulai. Pembelajaran tadi, kita jangan membandingkan diri, karena kan kita kan sedang dalam pembelajaran perbandingan. Jadi jangan membandingkan diri dengan yang lain, itu pun bisa. Oke, setiap orang punya ciri khasnya masing-masing. Oke, yuk kita lihat. Oke, ya sudah. Kita mulai. Kita kan tadi kan kemarin kita belajar perbandingan. Kalau sesuatu yang lebih kecil atau lebih besar, atau ada dua benda yang dibandingkan, formula yang kita gunakan adalah formula ini. Kok mana nih, kok goyang-goyang dia? Formula yang kita gunakan adalah formula ini. Pakai kata ER, plus than. Contoh misalkan, Sir lebih besar daripada anak Sir. Big itu kan besar. Tambah IR, bigger. I am bigger than my son. Kalau begini, di sini ada dua bola. Ada satu namanya bola tenis kalau nggak salah Sir ya. Apa bola baseball? Oh, bola baseball. Oh, that is a baseball. Iya, bola baseball. Makasih Andito. Ini bola baseball, satu lagi bola tenis. Benar nggak ya? Benar kan? Nah, Benar, Sir. in your opinion, which one is bigger? Yang mana lebih besar? Bola tenisnya atau yang mana? Which is larger? Iya, which is larger, betul. Jadi nanti tugas kali ini hanya mencocokkan jawaban dari sebelah sini ke sebelah sini ya. Itu nggak ada masalah berarti ya? Nggak ada masalah ya? Aman ya? Nanti tugas kalian ini hanya mencocokkan ini nanti jadi tugas sih.
I I did. think the tennis ball is larger than Betul. the baseball. Iya, I don't, saya tidak. Agree, setuju. I Berarti apa? don't agree. Betul, I don't agree. I think, saya rasa, the tennis ball, bola tenis bola It's tenisnya smaller betul, lebih kecil, smaller, lebih than kecil the baseball. than the baseball. Yes, bagus. Thank you, Dito. Yes, I have. Okay, so my question is, which is heavier, your shoes or your cat? My cat. Huh? My cat. Okay, the answer is, I think my cat is heavier than my shoes. Jadi cara jawabnya seperti itu ya. Lihat contoh soalnya. Than a boy. Bagus. I think a man is stronger than a boy. Oke, bagus. Oke, lebih dari sesuatu karena kan perbandingan itu membandingkan satu dengan yang lainnya. Tapi dalam kehidupan nyata nggak usah dibanding-bandingkan sebenarnya. Tapi karena pembelajaran kita boleh ngebandingkan satu dengan yang lainnya ya. Oke, Sir mau tunjukin lagi. Taller than me. Betul, Me. bagus. Coba yang nomor 2. Sir mau tanya nih. Sir mau tanya yang nomor 2. Enggak deh. Sir mau tanya nomor 5 sama si Rizky Abdillah. Dengarkan pertanyaan Sir ya, Rizky Abdillah ya. Who can run faster than you? Who can run faster than you? Siapa yang bisa larinya lebih kencang daripada kamu? Faster itu lebih cepat, lebih kencang. Who can run faster than you? My brother is run faster than I am. Oh, bagus. My brother run faster than I am. Bagus. Thank you. Good job. Siapa yang punya tas lebih berat daripada tas kamu? Kalau misalkan waktu sering-seringnya ke sekolah, ada nggak yang tasnya lebih berat dari tas kamu? Who has a heavier backpack than you? Ada Jasli? Brother, sir. My brother, jawabannya my brother has a heavier backpack than me. Satu lagi nih, Viola. Who has cleaner shoes than you? Siapa yang punya sepatu lebih bersih daripada sepatu kamu? Kalau di rumah misalkan ada sepatu banyak, who has cleaner? Yang lebih bersih siapa sepatunya? Yang jarang kena lumpur, or something like that lah kira-kira. My mom, sir. My mom. Jadi cara jawabnya gimana? My mom has cleaner shoes than me. Oke, my mom has cleaner shoes than me. Oke, thank you Viola. Mbak kalian untuk mengumpulkannya dengan berbagai cara. Oke, silahkan kalian kumpulkan. Misal kalau kalian mau kumpul, boleh dengan kumpulkan dengan kalau mau direkam suaranya. Sir, saya sedang nggak bisa nulis, mau rekam aja suaranya. Silahkan kumpul pakai rekaman suara. Kalau mau di video, nanti ada yang videoin, sambil bacakan jawabannya, boleh dengan video. Yang mau kumpul dengan cara gambar, kan itu kan siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih kuat, a boy atau a man. Gambar misalkan a man, gambar lebih kuat daripada a boy. Boleh, itu kayak yang ini kalau nggak salah gambarnya. Lihat kembali di halaman 12. Ada yang lebih kuat daripada yang satunya. Jadi misalkan a boy buat yang si Ken-nya jadi boy, satu lagi si man. Jadi cara mengumpulkan tugasnya boleh pakai gambar, boleh pakai rekaman, boleh pakai video, boleh juga kumpul dari di buku tulis. Oke. Jadi yang mana kalian rasa paling nyaman sama kalian silakan. Lagi. So my class is going to be the end. Klaser sudah mau habis nih. Ada lagi pertanyaan nggak kira-kira? Enggak ada, sir. Oke. Oke, nanti Sir tunggu tugasnya paling lama Sir tunggu Sabtu depan ya. Itu kesepakatan kelas kita ya. Kesepakatan kelas kita Sabtu depan kita tunggu. Hari apa? Sabtu. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Ya, thank you. Bye bye. Jaga kesehatannya ya. Ya, thank you.
ketika melaksanakan dan merencanakan kegiatan aksi ini merasakan perasaan yang sangat bahagia, karena saya akan menerapkan sebuah pembelajaran yang benar-benar sangat berdiferensiasi, dan juga saya akan menggali emosi-emosi serta menerapkan teknik stop itu. Pembelajaran yang saya dapatkan dalam melaksanakan aksi ini adalah bahwa baik saya sebagai CGP-nya, baik saya sebagai guru, juga murid-murid saya merasakan benar bagaimana ternyata pembelajaran ini benar-benar sangat bermanfaat. Dari segi sosial emosional, kita melihat bagaimana bagaimana praktek stop itu diterapkan, dan bagaimana ternyata fokus anak-anak, bahkan fokus saya sendiri ketika mengikuti sesi belajar, kembali mulai fokus ketika akan melanjutkan kegiatan ini. Maka saya pikir bahwa pembelajaran KSE yang dikombinasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi benar-benar sangat baik untuk diterapkan, dan ini benar-benar pembelajaran yang sangat baik untuk saya sendiri. Rencana saya untuk memperbaiki pembelajaran adalah saya akan membuat pembelajaran lebih terasa exciting atau menarik. Kemudian saya akan membuat pembelajaran lebih berdiferensiasi dengan melihat kebutuhan, minat, profil belajar, proses pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan produk. Saya sangat tertarik dengan proses pembelajaran berdiferensiasi ini, karena pembelajaran berdiferensiasi juga memberikan kita bagaimana mengakomodasi kebutuhan murid kita. Kemudian pembelajaran sosial emosional ini juga saya akan memperbaiki beberapa hal, di mana saya akan terus untuk melatih bagaimana teknik stop, yang ternyata memang teknik stop ini juga memberikan dampak terhadap saya juga murid-murid ketika melakukan teknik stop, di mana kita setelah melakukan teknik stop benar-benar terasa lebih lega dan lebih siap untuk menerima kembali pembelajaran. Jika saya merujuk diri saya melihat kembali diri saya sebelum saya mengerti bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSE itu, dan ketika saya sudah melakukan atau menerapkan pembelajaran KSE itu, ternyata banyak perubahan yang saya alami, begitupun banyak perubahan yang dialami siswa ketika mereka ternyata pembelajaran itu sebegitu menarik, dan ternyata pembelajaran itu menyangkut banyak hal, sehingga pembelajaran benar-benar terasa bermanfaat bagi kita semua. Pembelajaran juga saya desain untuk bagaimana pembelajaran ini benar-benar berhubungan dengan materi pembelajaran. Juga saya melihat refleksi dan respon murid ketika sudah selesai melakukan kegiatan pembelajaran. Mereka sangat antusias dan mereka menyalurkan emosi mereka dengan cara yang benar. Hasil aksi pembelajaran yang saya buat ini ternyata membuat saya berpikir bahwa ternyata pembelajaran yang didesain menggunakan atau mengakomodasi kebutuhan murid dengan pembelajaran berdiferensiasi, murid-murid lebih menyepakati, karena ketika pembelajaran dengan nyamannya mereka akan lebih merasa bahwa pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka dan gaya mereka, sehingga pembelajaran itu berpihak kepada murid. Jadi pembelajaran ketika berpihak pada murid, maka pembelajaran itu dua arah. Guru dan murid menjadi mitra, bukan salah satunya mendominasi. Maka saya pikir setelah melakukan kegiatan aksi nyata menggunakan pembelajaran KSE dan pembelajaran berdiferensiasi, saya pikir saya akan terus atau jangka panjang untuk membuat pembelajaran yang tetap melibatkan sosial emosional dan juga pembelajaran yang melibatkan pembelajaran berdiferensiasi, walaupun dalam tahap latihan, dan saya akan berusaha untuk seoptimal mungkin dalam proses pembelajarannya. Tapi satu hal yang paling saya rasakan adalah bahwa pembelajaran itu benar-benar terasa benar-benar berubah. Pembelajaran itu seperti dua arah, ada refleksi dari murid. Kemudian guru mencoba menggali emosi murid. Kemudian murid mencoba menyalurkan emosinya, melakukan teknik stop, melihat lingkungan sekitar, empati, mencari sumber-sumber resiliensi, kemudian melihat gaya belajar, profil belajar, apakah visual, kinestetik, ataukah audio. Kemudian juga melihat bagaimana
kemampuan siswa, membantu berdasarkan kemampuan siswa. Kemudian di akhir kita juga prosesnya, produknya, apa produknya, bagaimana mereka menyampaikan tugasnya, dan itu benar-benar terjadinya dua arah. Dan di masa nantinya atau seterusnya di masa mendatang, saya akan terus berusaha untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional, karena saya pikir ini sebuah pembelajaran yang baik dan juga akan merubah gaya belajar saya, dan juga saya bisa mengimbaskan bagaimana cara pembelajaran ini kepada teman-teman, tidak pun teman-teman, tapi bagaimana saya mengimbaskan ini kepada diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.